budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nikadek Normayanti, saya mahasiswa PPG calon guru gelombang 1 tahun 2025 pada LPTK Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng dengan nomor NIM 251070764. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji, pada kesempatan ini saya akan menampilkan video ukir saya dengan topik Kalimat Matematika Operasi Penjumlahan Bilangan Cacah kelas 3 semester 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video saya ini. Berikut video saya ini. Berdiri, tangan jali. Om Swastiastu. Pagi. Bonsai luar biasa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali anak-anak ya. Sebelum pelajaran Ibu mulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ayu Sawitri. Ya, Dila Farista. Oke. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, mari kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Silakan anak-anak berdiri. Bernyanyinya dengan semangat ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah. Nah, Ibu sekarang bertanya, apa anak-anak pernah menghitung kelereng di rumah? Nah, oke. Ini contoh ya, contohnya. Nah, Wayan bermain bersama teman ya, tapi Wayan lupa membawa kelereng dan membeli lagi 3 kelereng. Nah, Wayan bilang dengan membeli 3 kelereng ini jadi punya 15 kelereng. Sekarang pertanyaannya adalah, jadi berapakah kelereng Wayan yang tertinggal di rumahnya? Berapa? Berapa yang tertinggal di rumahnya kelereng Wayan? 12. Benar sekali ya. Tapi kelereng yang tertinggal di rumahnya Wayan itu ada 12 kelereng. Jadi 12 ditambah dengan 3 yang dibeli oleh Wayan, jadi jumlah keseluruhan kelerengnya adalah 15. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama itu anak-anak dapat menjelaskan langkah-langkah penyelesaian untuk kalimat matematika dengan penjumlahan pada bilangan cacah sampai 100. Dan tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah anak-anak dapat mengisi nilai yang belum diketahui dalam kalimat matematika yang berkaitan dengan penjumlahan pada bilangan cacah sampai 100. Ya. Nah, sistem penilaian yang akan Ibu lakukan hari ini di pembelajaran ini itu ada penilaian kelompok, ada penilaian mandiri, penilaian sikap, dan penilaian keaktifan anak-anak di kelas. Ya. Nah, manfaat kita belajar pembelajaran hari ini tentang kalimat matematika operasional penjumlahan bilangan cacah itu adalah yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir logis dan pemecahan anak miliki, menghitung jumlah uang yang anak-anak juga miliki, dan menghitung
jumlah banyaknya. Oh, kalau ditanya umpamanya ini kalau kita sudah tahu menjumlahkan, kita akan lebih percaya diri untuk menjawab. Adalah prasyarat untuk mempelajari konsep matematika yang lebih tinggi. Kalau anak-anak tahu penjumlahan, nanti akan ada konsep matematika yang lebih tinggi lagi. Nanti kalau penjumlahan tidak anak-anak ketahui, maka kita tidak bisa mempelajari konsep matematika yang lebih tinggi lagi. Berapa total pensil yang Ibu miliki sekarang? 21. Berapa? 21. Ya, 15 ditambah 6 sama dengan 21. Pintar, tangan. Ya. Nah, untuk mempelajari pembelajaran yang akan kita lakukan sekarang, mari kita tonton dulu video yang akan Ibu putar. Disimak dulu videonya. Belanja di pasar buah. Hai, aku Farah. Hari ini aku akan belanja buah di pasar. Ayo ikuti aku. Mari dipilih buahnya, Pak. Buah jeruknya, Bu. Wah, banyak sekali daftar belanjanya. Belanja apa, Bu? Lemon dan jeruk, Bu. Nah, tadi anak-anak sudah nonton videonya. Gimana? Senang nggak nonton videonya? Senang. Nah, kalau anak-anak sudah menonton videonya, di dalam video itu ini terdapat pertanyaan ya. Dapatkah kamu membantuku menghitung belanjaanku? Nah, tadi di videonya itu ada seorang berbelanja, dia itu membeli apa, anak-anak? Membeli apa? Buah apa saja yang dibeli? Buah apel, stroberi, dan jeruk. Nah, sekarang kita akan menghitungnya. Berapa jumlah apel yang dibeli, berapa jumlah stroberi yang dibeli, dan berapa buah jeruk yang dibeli di pasar. Nah, yang di tas warna hijau ini adalah buah apel, yang di tas warna kuning itu adalah stroberi, yang di tas warna merah muda itu adalah buah jeruk. Sekarang anak-anak perhatikan tas yang ada di bawah ini. Nah, kita hitung sekarang. Buah jeruk buah apel yang ada di tas hijau itu ada berapa, anak-anak? 2. Ada 2. Sekarang tas yang warna hijau yang ada di depan ini ada berapa? 3. Ada 3. Berarti 2 dikali 3 sama dengan berapa? 6. Berarti buah apel yang dibeli di pasar itu adalah ada 6. 6 apa? 6 apel. Kemudian yang di tas kuning ini ada buah apa? Stroberi. Ada berapa jumlahnya? Ada 4. Kemudian tas belanjaan ini ada berapa jumlahnya? 2. Kemudian 4 dikalikan 2 sama dengan 8. 8. Berarti buah stroberi yang dibeli di pasar itu ada 8 buah stroberi. Kemudian yang terakhir, ini buah apa namanya? Buah jeruk. Warna tasnya warna apa? Merah muda. Merah muda atau pink. Nah, di sini ada berapa? Tasnya ada berapa yang warna pink? 3. Ada 3. 3 dikali 3 sama dengan berapa? 9. Berarti buah apel itu ada 6 buah apel yang dibeli, kemudian ada 8 stroberi yang dibeli, dan ada 9 buah jeruk yang dibeli di pasar. Oke, pintar ya. Kemudian sekarang kita lanjut. Ya, anak-anak sudah bawa bukunya? Sudah bawa buku paket matematika? Sudah. Coba buka bukunya sekarang. Anak-anak lihat halaman 75. Guru juga buka bukunya ya. Untuk lebih lanjutnya, kita agar memahami pembelajaran yang kita lakukan, materinya yang sudah Ibu sampaikan, kita membuat kelompok anak-anak ya. Nah, kita membuat kelompok. Tetapi sebelum kita membuat kelompok, agar anak
Setuju? Setuju. Oke, anak-anak silakan berdiri. Hey everybody, are you ready to do the Brass SM dance with us? Here we go! Aram sam sam, aram sam sam, kuli 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 kuli, aram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, kuli 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 kuli, aram sam sam, aram. Sekarang kita mulai untuk membuat kelompoknya ya. Silakan anak-anak buat kelompok dulu. Nah, silakan anak buat kelompoknya. Ayo buat kelompok. Anak-anak cari kelompoknya. Ya. Cari kelompoknya. Untuk setiap kelompok, Ibu akan memberikan tugas. Ya. Sini, kelompok 1 yang mana kelompok 1? Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Ibu akan berikan tugas untuk kelompok 1. Ini tugasnya ya. Untuk kelompok 2 yang mana? Kelompok 2. Ini kelompok 3. Silakan anak-anak kerjakan bersama kelompoknya sesuai dengan tugas yang Ibu berikan. Silakan dikerjakan sama teman-temannya, dirundingkan sama teman-temannya hasilnya. Ya, diskusikan sama teman kelompoknya, anak-anak ya. Diskusikan sama teman kelompoknya. Ya, diskusikan sama temennya. Sudah didiskusikan sama temennya? Sudah. Ya, diskusikan dulu sama teman kelompoknya. Diskusikan dulu ya sama teman-temannya ya. Tulis nama kelompok, jangan lupa nama kelompoknya siapa. Nama kelompoknya ditulis dulu. Kalau sudah selesai menuliskan nama kelompoknya, diskusikan sama teman kelompoknya ya. Diskusikan pertanyaan yang sudah Ibu berikan kepada kelompok masing-masing kelompok. Diskusi sama temennya. Tulis lebih dahulunya asal. Semua pegang pulpen ya. Diskusikan sama temennya. Ini kelompok 2. Sudah diskusikan sama temennya? Hah? Sudah. Diskusikan sama temennya.
dikurangi 36. Hasilnya adalah benar? Benar. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok 1? Tidak. Kalau tidak, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan nanti kelompok 1 kembali ke tempat duduknya. Sekarang untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan untuk kelompok 2. Kelompok 2. Penurunan pada 78. Iya, benar. 42 ditambah 36 itu hasilnya 78. Jadi keseluruhannya itu adalah 78 dari kedua keranjang tersebut. Bagaimana kelompok 3 puas dengan jawaban dari kelompok 2? Puas? Puas. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan ke tempat. Silakan duduk kembali. Kemudian kelompok 3 mempresentasikan ke depan. Siapa yang kelompok 3 maju semua ke depan untuk mempresentasikan. Siapa yang mau menulis? Ayu. Silakan. Iya. Siapa yang Jumlah penonton 95. Di sini kelompok 3 hanya membuat 5 kemungkinannya ya, tetapi masih ada kemungkinan angka yang lain masih banyak ya, tetapi kelompok 3 hanya membuat 5 kemungkinan saja ya. Yang kemungkinan yang pertama itu anak-anak sudah lihat di papan, ada laki-laki, penonton laki-laki, dan ada penonton perempuan, kemudian jumlah penontonnya ya. Nah itu ya, itu cuma 5 kemungkinan yang bisa dibuat oleh kelompok 3. Nah, siapa yang bisa membuat kemungkinan yang bisa anak-anak buat? Ada masih banyak kemungkinan lagi agar hasilnya itu adalah 95. Siapa yang bisa? Berapa ditambah berapa agar hasilnya 95? Ada? Ada yang bisa? Ada yang bisa membuat? Ayo Sasmita, coba ke depan membuat satu kemungkinannya lagi. Ya, berapa ditambah berapa agar hasilnya 95? Berapa? Buat di papan. Ya, kemungkinan yang lain dari kemungkinan yang sudah dibuat oleh kelompok 3. Hasilnya berapa? 70 ditambah 25. Hasilnya adalah 90. Iya, itu kemungkinan yang lain. Mau. Oke, presentasi kelompok 3 sudah dikerjakan dengan baik. Apa ada pertanyaan untuk kelompok 3 dari kelompok 1 dan 2? Ada pertanyaan? Ada. Coba Ratna, pertanyaannya apa untuk kelompok 3? Apa boleh katanya ada kemungkinan yang lain? Boleh karena ini hanya 5 contoh. Boleh kemungkinan lain sebanyak mungkin. Iya, boleh nih. Kemungkinan yang lain boleh karena masih banyak kemungkinan yang lain, kemungkinan lain yang selain yang ada di papan yang dituliskan oleh kelompok 3.
Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus sekali presentasinya untuk hari ini. Untuk kelompok 3 silakan kembali ke tempat duduknya, ya. Sudah, silakan kembali dulu ke tempat duduknya. Nah, setelah kita belajar berkelompok, apa ada pertanyaan dari anak-anak? Apa ada pertanyaan? Atau ada sesuatu yang belum anak-anak pahami atau anak-anak tidak mengerti? Ada? Ada apa tidak? Tidak. Berarti anak-anak semua sudah mengerti dan memahaminya, ya. Muat. Nah, sekarang ibu guru bawa jajan dari rumah. Beli jajan tadi, ya. Ibu bawa jajan tadi ke sekolah. Ibu persiapkan dari jalan. Ibu berpikir untuk membeli jajan. Ini jajan apa namanya anak-anak? Oke, berapa ibu bawa? 5. Berapa ibu bawa? 5. Anak-anak pernah makan ini? Pernah. Rasanya bagaimana anak-anak? Enak. Rasanya manis? Manis. Kalau makan ini kebanyakan membuat apa? Sakit gigi. Sakit gigi. Bolong nggak giginya? Bolong. Makanya jangan banyak-banyak makan makan coklat, ya. Nah, kalau ibu bawa jajannya ini berapa? 5. Bawa jajannya 5. Nah, terus bawa jajannya 5, kemudian ibu lupa membawa jajan yang ibu taruh di rumah, ya. Ibu lupa membawa ke sekolah jajan yang belum ibu guru menyimpulkan, ya, pembelajaran yang sudah kita pelajari untuk hari ini, materi yang sudah kita pelajari hari ini tentang kalimat matematika, tentang operasional penjumlahan bilangan cacah sampai 100. Anak-anak bisa menyimpulkannya? Ada yang bisa menyimpulkannya dari materi yang sudah kita pelajari tadi? Ada? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, coba ayo. Kesimpulannya apa? Penjumlahan, Bu. Penjumlahan. Ada lagi? Ya, Sasmita. Kalimat matematika ada penjumlahan, ada kalimat matematika. Iya, benar sekali itu kesimpulannya, ya. Untuk yang lebih tepatnya lagi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini itu adalah yang pertama, bilangan cacah adalah bilangan bulat non negatif, dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya hingga tak terhingga. Seterusnya dari angka 0, ya, dan lain-lain. Itulah kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pembelajaran hari ini. Nah, sekarang anak-anak silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan anak-anak kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sini bukunya. Silakan duduk dulu ke tempatnya masing-masing. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan? Menyenangkan? Menyenangkan, ya. Nah, di sini refleksinya Ibu mempunyai 4 kalimat matematika operasi bilangan cacah. Nanti seandainya anak-anak bilangnya senang atau tidak senang dalam pembelajaran ini, paham atau tidak paham, bisa atau tidak bisa, nanti akan Ibu tandai dengan mencentak, ya. Nah, yang pertama, aku senang belajar kalimat matematika berkaitan dengan operasi penjumlahan.
itu ada kalimat matematika dalam operasi pengurangan bilangan cacat sampai 100. Nah, pesan moral yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini adalah secara keseluruhan mempelajari penjumlahan bilangan cacat bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang mengembangkan keterampilan berpikir kritis, ketelitian, kesabaran, dan kemampuan memecahkan masalah yang berguna dalam berbagai aspek kehidupan. Terima kasih. Pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, dengan aktif dan kreatif. Ibu akhiri dengan